Anda masih bersama kami dalam Breaking News mengawal sidang Ahok terkait dengan persidangan ke-9 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, dan kita akan melihat kutipan hakim dan nelayan dalam persidangan hari ini. Kita lihat infografis kutipan kesaksian Zainuddin atau panel nelayan Pulau Seribu yang dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang Ahok hari ini berikut ini. Berikut adalah kutipan percakapan antara hakim dan panel selaku saksi fakta yang merupakan adalah seorang nelayan di Kepulauan Seribu. Iya. Berikut adalah kutipan percakapannya. Hakim menanyakan apa pekerjaan Zainuddin atau panel. Kemudian dijawab oleh saksi, nelayan tangkap Pak. Lalu hakim menanyakan kembali, ingat waktu terdakwa kunjungan ke Pulau Pramuka? Saksi Zainuddin atau panel menjawab, tidak tahu, taunya ada rapat nelayan perikanan. Lalu kembali hakim menanyakan, acaranya apa? Dijawab oleh saksi, mengenai budidaya. Selain tentang itu, ditanya hakim kembali, saksi panel atau Zainuddin menjawab, ada tentang pilih saya, lebih bagus. Selanjutnya, saksi panel menjawab, tidak tahu saya Pak. Hakim menanyakan, dengar masalah lain, Al-Maidah misalnya? Saksi panel menjawab, tidak cantengin, tidak perhatiin. Hakim menanyakan kembali, pekerjaan, nelayan, tangkap ikan, jawab saksi Zainuddin atau panel. Masih bersama kami Pak Nikolai selaku pengamat hukum dan politik, dan juga Pak Mas Duki Wasekjen PBNU. Saya minta pendapat Pak Nikolai terlebih dahulu soal isi dari kutipan percakapan hakim dan juga kesaksian dari saksi fakta Zainuddin atau panel yang baru saja kita tayangkan. Ya, masih normatif. Jadi pertanyaan hakim terhadap saksi fakta normatif dan jawaban saksi pun juga normatif. Dengan ketidaktahuan saksi yang dihadirkan tadi, apakah ini nantinya akan meringankan terdakwa? Jadi saya tidak bisa menyatakan itu akan meringankan atau memberatkan, tetapi apa yang dikatakan saksi fakta ini kan berdasarkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, itu kan dia alami. Tapi juga kita harus mengerti bahwa pada saat kesaksian-kesaksian yang lalu-lalu ini banyak nuansa saksi yang harusnya segera diperiksa itu dipending. Yang saksinya tadinya menggebu-gebu memberikan kesaksian dipending dengan alasan-alasan yang kurang relevan lah. Akhirnya saksi itu juga dihadirkan kembali. Tapi ketika dihadirkan kembali, ini nuansanya sudah bukan dia menggebu-gebu lagi, tapi sudah dengan datar. Kita ketahui Pak Nikolai ada 4 saksi pelapor yang dilaporkan oleh kubu Ahok atau tim kuasa Ahok. Salah satunya juga ada Muhammad Asroi Saputra yang dilaporkan kuasa hukum Ahok karena dianggap memberikan keterangan palsu. Ini dikenakan pasal 242 KUHP. Nah, ini yang saya bilang. Tidak ada satu orang pun, baik itu penasihat hukum atau jaksa atau terdakwa, yang menyatakan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan palsu sebelum ada pernyataan dari hakim melalui satu keputusan yang menyatakan keterangan itu keterangan palsu. Hak apapun tidak ada dalam KUHP atau KUHAP mengatur bahwa jaksa, bahwa penasihat hukum, bahkan terdakwa menilai keterangan saksi itu menjadi keterangan palsu. 185 ayat 6 KUHAP jelas, hakim yang menilai persesuaian dan keterangan-keterangan, bahkan riwayat hidup tentang saksi pun hakim yang menilai.
Ini jelas ketentuan undang-undang. Jangan pengacara atau penasihat hukum mengambil alih fungsi hakim. Berarti 4 saksi pelapor yang akhirnya dilaporkan oleh Tidak tim sah. tidak sah, tidak berlaku dan tidak bisa dilanjutkan proses Tidak hukumnya. bisa, tidak sah dan tidak berlaku sebelum ada pernyataan resmi hakim atau putusan akhir. Bahkan di Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan saksi, di dalam pasal 10 dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya atau keterangannya sebelum, sedang, dan setelah. Ini undang-undang yang bicara. Pemahamannya bagaimana ini kalau kita membolak-balikan seperti begini. Dan kemudian di pasal 5 ayat 1 C dan E menyatakan saksi bebas memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan sekalipun. Nah, ini makanya saya melihat ini penasihat hukumnya pakai undang-undang apa? Bisakah Pak Nikolai akhirnya jika saksi merasa tertekan atau terjerat atas pertanyaan tim kuasa hukum, akhirnya saksi melaporkan balik tim kuasa hukum yang Bisa. Saksi merasa keberatan atau merasa dia terjebak dan sebagainya, sebelum ada putusan hakim yang menyatakan dia memberikan keterangan palsu, saksi menggunakan pasal 317 KUHP. Melaporkan orang yang menuduh dia memberikan keterangan palsu. Jelas di pasal itu 317 KUHP. Dia bisa melaporkan baik itu jaksa atau baik itu penasihat hukum atau terdakwa. baik. Pak Nikolai, saya ke Pak Mas Duki kembali. Tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat terjawab sebelum jeda. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara fatwa dengan sikap keagamaan? Karena sikap keagamaan ini seperti yang kita ketahui sebagai masyarakat awam adalah lebih tinggi dari fatwa yang dikeluarkan karena berdasarkan pernyataan atau keputusan 4 komisi. Benar seperti itu, Pak Mas Duki? Ya, fatwa itu memang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu karena memang dihasilkan oleh Komisi Fatwa saja, gitu ya. Sementara sikap keagamaan ini secara prosedural organisasi di dalam Majelis Ulama itu lebih tinggi posisinya, dan yang membahas juga melibatkan 4 komisi, yaitu Komisi Fatwa itu sendiri, Komisi Hukum, Komisi Pengkajian, gitu, dan Komisi Infokom. Saya sendiri juga di situ bertanggung jawab untuk Komisi Infokom. Investigasi juga dilakukan oleh 4 komisi itu, kajian juga dilakukan sama-sama semuanya, gitu. Pemberitaan seperti apa kita kumpulkan total semuanya, sehingga akhirnya sidang-sidang berlangsung secara intensif. Itulah sebabnya maka kita tegaskan tadi, siapapun tidak bisalah mengintervensi proses fatwa itu, apalagi itu pesanan politik, itu yang menjadi masalah buat kita. Dan sekali lagi ini adalah satu-satunya sebenarnya proses fatwa yang kemudian diposisikan berada di atas fatwa. Berarti sebenarnya sudah ada aturan atau semacam batasan ketika fatwa harus dinaikkan menjadi sikap keagamaan? Iya, jadi karena prosesnya memang rumit, melibatkan banyak pihak, gitu ya, maka tidak sekedar fatwa, tapi ini posisinya ada di atas fatwa. Karena apa? Karena memang dianggap genting masalahnya, gitu. Oke, saya nanti usai jeda mau menanyakan ke Pak Nikolai, adakah Anda melihat semacam bentuk kekhawatiran begitu dari tim kuasa hukum Ahok terhadap sikap keagamaan yang akhirnya dikeluarkan begitu, yang tadinya fatwa akhirnya naik ke sikap keagamaan oleh tim kuasa hukum Ahok? Nanti usai jeda, sesaat lagi, tetaplah bersama kami.